Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Jamil Sanul Baidi. NIM 080 10 3 214. Melaksanakan tugas UTS ilmu logika. Ini menjelaskan tentang yang pertama yaitu ilmu logika. Pertama yaitu logika. Logika adalah beda pengetahuan yang merupakan bagian dari filsafat yang mempelajari segenap asas, aturan, dan tata cara mengenai penalaran yang benar, ataupun dengan lebih singkatnya itu sesuatu yang bisa dinalar atau bisa dilogis, sesuatu yang logis. Logika sendiri memiliki dua macam, yakni logika alamiah dan logika ilmiah. Logika alamiah yaitu logika yang bersifat kealamian, yakni bawaan sejak lahir. Sejak manusia itu lahir, maka manusia akan mempunyai logika alamiah. Contohnya seorang bayi, seorang anak kecil memanggil orang tuanya dengan sebutan ayah ataupun mama. Yang kedua yaitu logika ilmiah. Sasaran dari logika ilmiah ini adalah untuk memperhalus ataupun mempertajam pikiran dan akal budi. Contohnya seorang pelajar mahasiswa mempelajari tentang ilmu mantik, maka mahasiswa tersebut mengetahui ataupun paham tentang ilmu mantik tersebut. Yang kedua yaitu penjelasan tentang definisi. Definisi adalah kata, frasa, ataupun kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, ataupun ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas, dan batasan. Cara kita menggunakan definisi atau cara kita membuat definisi. Yang pertama yaitu definisi sebisanya yaitu secara singkat, yaitu jangan terlalu pengertian dengan secara luas ataupun secara terlalu sempit. Yang kedua yaitu definisi tak berusular atau berputar-putar. Selanjutnya itu definisi itu mesti general ataupun umum. Yang keempat yaitu definisi tak boleh memakai metafor, ibarat, kata figuratif, penggambaran kata yang abstrak, dan menggunakan perkataan gaib ataupun samar. Yang kelima yaitu definisi tak boleh memakai kalimat negatif. Contoh dari penggunaan definisi yakni bumi adalah satelit alami dari bulan adalah satelit alami dari bumi. Selanjutnya yaitu pengertian dari qadiyah dan macam-macamnya. Qadiyah adalah pernyataan yang sempurna yang isinya mengandung kemungkinan benar ataupun salah. Contohnya yaitu macam-macamnya yaitu syartiyah, qadiyah syartiyah, yakni qadiyah yang menerangkan ketergantungannya suatu hukum, di mana ketetapan suatu hukum tersebut digantungkan oleh adanya situasi hukum yang lain. Contoh, kalau aku punya HP, maka aku main game. Dan qadiyah syartiyah terbagi menjadi dua, yaitu qadiyah muttasilah dan qadiyah munfasilah. Qadiyah muttasilah yaitu qadiyah mengharuskan adanya saling menetapkan antar juz'nya. Contoh, jika temanku datang ke rumahku, aku akan menemuinya. Dan pembagian dari qadiyah muttasilah, qadiyah syartiyah muttasilah, yakni ada dua yaitu maujibah dan salibah. Contoh dari maujibah, jika hari ini hujan, maka tanah akan basah. Dan contoh dari salibah yaitu tidaklah terjadi jika musim kemarau, air akan melimpah. Yang kedua yaitu qadiyah syartiyah munfasilah, yaitu qadiyah menetapkan adanya perlawanan antara dua juznya. Contohnya yaitu ada kalanya kucing itu duduk dan ada kalanya kucing itu berdiri. Dan qadiyah munfasilah yaitu juga ada dua macam, yaitu maujibah dan salibah. Contoh dari maujibah adalah ada kalanya harga cabai itu naik dan ada kalanya harga cabai itu turun. Dan contoh dari qadiyah munfasilah dari salibah yaitu tidaklah ada kalanya tumbuhan itu hidup ataupun mati. Selanjutnya yaitu qadiyah hamliyah, yaitu qadiyah yang menerangkan terjadinya ketetapan hukum yang tidak tergantung pada satu hukum yang lain. Contohnya Jokowi adalah presiden. Nah, qadiyah hamliyah sendiri memiliki dua macam, yakni maujibah dan salibah. Contoh dari maujibah, setiap manusia itu mati. Setiap manusia itu mati.
Mister A seorang manusia, pasti Mister A yaitu akan mengalami kematian. Yakni yang kedua yaitu salibah. Qadhiyah hamliyah salibah contohnya yaitu kadang-kadang tidak setiap hujan itu akan banjir. Terus yang ketiga yaitu logika penyimpulan. Penyimpulan adalah aktivitas berpikir manusia dari pengetahuan yang sudah ada menuju ke pengetahuan yang baru. Cara membuat penyimpulan yaitu dengan kita mengetahui ketiga unsur daripada penyimpulan tersebut, yakni premis, hubungan, dan simpulan. Dan pembagian dari penyimpulan yakni ada dua. Yang pertama yaitu penyimpulan secara langsung dan penyimpulan secara tidak langsung. Pengertian dari penyimpulan secara langsung adalah titik pangkal satu khususan, kemudian dibuat kesimpulannya dengan memakai subjek dan predikat yang sama. Yang kedua, yakni penyimpulan secara tidak langsung. Yakni penyimpulan secara tidak langsung yaitu menggunakan term tengah ataupun medium untuk menghubungkan subjek dan predikat. Dan contoh dari penyimpulan secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama yaitu contoh dari penyimpulan secara langsung. Contohnya yaitu semua ayam kakinya 2. Contoh lagi yaitu semua kambing kakinya 4. Dan penyimpulan secara tidak langsung. Contohnya hewan unggas adalah berkaki 2. Ayam adalah hewan unggas. Jadi ayam adalah berkaki 2. Mungkin inilah bisa saya sampaikan terkait dengan UTS Ilmu Logika. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.